Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang Azazil atau iblis. Sebelum peristiwa pengusiran iblis dari surga, ada sebuah berita yang isi beritanya adalah bahwa suatu saat nanti ada penghuni surga yang akan dikeluarkan dari surga dan dilempar ke neraka. Mendengar berita ini, para malaikat ketakutan. Kemudian mereka mendatangi Azazil minta didoakan supaya bukan mereka yang dimaksud. Azazil mendoakan semua para malaikat, tapi dia lupa. Dia tidak mendoakan dirinya sendiri. Kenapa dia tidak mendoakan dirinya sendiri? Karena dia yakin bahwa berita itu bukan untuk dirinya. Tidak mungkin itu aku. Tidak mungkin aku orang yang dilempar ke neraka, karena aku adalah orang yang taat kepada Allah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Dan kita harus ingat bahwa sejarah itu pasti akan terulang dan terulang terus. Dan hari ini kita adalah pelaku sejarah itu. Berkenaan dengan fenomena akhir zaman sekarang ini, sangat jarang sekali ulama yang mengingatkan kita tentang akhir zaman. Seolah-olah cenderung mereka mengajak kita untuk merasa aman. Kalaupun ada yang membahas tentang akhir zaman hanya sepintas, dan kadang-kadang justru malah komentar mereka melemahkan kita dengan mengatakan itu baru tanda-tanda kecil yang terjadi. Tidak usah ngomong macam-macam tentang Dajjal, ngomong masalah Imam Mahdi. Imam Mahdi tidak usah dicari. Kita orang beriman, orang bertakwa, pasti nanti kalau ada Imam Mahdi kita menjadi pengikut Imam Mahdi. Nah, inilah sikap merasa aman, sudah merasa baik, sudah merasa kita ini orang beriman, sudah merasa kita orang yang takwa, seolah-olah nanti kalau ada Imam Mahdi pasti kita akan menjadi pengikut Imam Mahdi otomatis. Pelajaran dari kisah tadi Azazil, dia tidak mengambil pelajaran dari sebuah berita. Kalau ada sebuah berita, harusnya kita berpikir, jangan-jangan itu aku. Bukan berpikir, wah itu tidak mungkin aku. Tidak seperti itu. Tapi jangan-jangan itu aku. Sehingga kita waspada. Ingat kisah Azazil tadi, dan satu kisah lagi, yaitu kisah para ahli kitab waktu di Yathrib atau di Madinah. Mereka sangat yakin bahwa nanti kalau ada nabi terakhir, mereka pasti akan menjadi pengikut nabi terakhir itu. Justru mereka ketika nabi terakhir itu diutus, mereka menolak nabi terakhir itu. Padahal mereka yang menunggu-nunggu kedatangan nabi terakhir itu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Tidak sesuai dengan angan-angan mereka bahwa nabi terakhir itu harus begini, harus dari kalangan mereka dan sebagainya. Sekarang ini pun banyak yang berpendapat seperti itu. Imam Mahdi itu harus begini, harus penampilannya harus orang yang soleh, taat beragama, ahli agama, hafal Quran, seorang syekh dan sebagainya. Kalau kita mengambil pelajaran dari ahli kitab tadi, justru nabi terakhir tadi diutus dari kalangan penyembah berhala, dan justru yang menjadi nabi terakhir tadi adalah orang yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Padahal orang-orang ahli kitab tadi mengharapkan bahwa nabi itu harus orang yang ahli dalam kitab. Dia seorang nabi harus ahli dalam kitab, ahli dalam ilmu agama. Nah, tapi kenyataannya bahwa justru nabi terakhir tadi malah seorang yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Nah, inilah pelajarannya, bahwa
Allah itu memberikan ujian dengan caranya, bukan dengan cara kita, bukan dengan pemikiran kita, pola pikir kita, tapi dengan cara Allah. Tujuannya adalah untuk menguji keikhlasan kita. Maka dari itu ya, saya mengajak diri saya sendiri dan kita semuanya untuk berhati-hati, jangan merasa aman. Dalam hal ini saya mengajak kita untuk mempelajari mimpi Muhammad Qasim. Pelajari, tabayun, pelajari dengan serius sambil memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala.